terkait dengan proses pengungkapan kasus ditemukannya jenazah yang sudah bisa dipastikan secara saintifik adalah saudara Iwan. Nah, nanti akan kami sajikan kepada teman-teman proses awal kita menerima laporan polisi soal kehilangan, kemudian penanganan TKP di awal, kemudian penanganan terkait dengan laboratorium forensik dan olah TKP di sepanjang jalan yang diduga menjadi rute perjalanan Iwan sampai kemudian diketemukan gambar terakhir saudara Iwan ada di mana. Itu lanjut. Sesuai dengan laporan yang kami terima, itu sebenarnya dilaporkan ke Babin Kamtibmas itu jam 5 sore tanggal 8 September. Namun saat itu sang Babin sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa di depan gubernuran, sehingga baru bisa ditindaklanjuti kurang lebih jam 7 malam. Jam 8 ya, jam 8 malam. Setelah kembali dari kegiatan unjuk rasa. Itu pun laporan awalnya hanya ditemukan dugaan motor yang terbakar di Padang Ilalang yang di kawasan PT Family. Pak saudara Iwan berangkat dari rumah menuju kebiasaan ke kantor. Kemudian tanggal 25 dilaporkan hilang oleh keluarga. Kemudian tanggal 1 September ini saksi selamat melihat ada bekas motor terbakar di TKP, tapi hanya menduga itu adalah motor yang terbakar sehingga dikip. Kemudian tanggal 8 itu informasi itu dilaporkan kepada Babin Kamtibmas. Nah, tanggal 9 kemudian dari olah TKP ini, di mana di TKP itu kita menemukan kerangka jenazah tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, kemudian kerangka motor. Ini laptop tidak ada, hapus nih. Ya. Kemudian dari hasil olah TKP awal, bagian-bagian tubuh itu kemudian kita lakukan pemeriksaan forensik, di mana dari hasil pemeriksaan forensik awal diketahui bahwa tubuh yang terbakar itu kesimpulannya adalah sudah dalam keadaan mati, sudah dalam keadaan meninggal, lalu kemudian ada pembakaran. Jadi berbeda hasilnya ketika jenazah itu dalam keadaan hidup kemudian terbakar. Nah, ini disimpulkan bahwa jenazah yang ada di TKP itu sudah dalam keadaan meninggal, lalu kemudian dibakar. Itu poin pertama. Kemudian untuk mengetahui siapa identitas korban yang ada di TKP, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan DNA. Ini sudah dilakukan dan hasilnya sudah disampaikan kepada teman-teman bahwa setelah mengambil sampel dari anak-anak korban atas nama Iwan, itu kemudian diperoleh keidentikan. Jadi poin kedua disimpulkan dari proses penyelidikan oleh Polri bahwa jenazah ini adalah jenazah Iwan. Dari poin pertama tadi mungkin saya tambahkan bahwa karena ini kesimpulannya adalah sudah dalam keadaan meninggal kemudian terbakar, artinya kita menyimpulkan bahwa ini adalah bagian daripada kejahatan. Kan tidak mungkin misalnya orang meninggal bakar dirinya sendiri, kira-kira begitu. Sambil melakukan proses pendalaman TKP, kemudian pendalaman digital, kemudian pendalaman CCTV, pendalaman keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan, kita kemudian melakukan olah TKP lanjutan untuk menemukan bagian-bagian tubuh yang terpisah dari kejadian pertama. Dari olah TKP ulang tanggal 14 kemudian diketemukan tulang kering kaki yang hilang tanpa jari-jarinya ya, jadi tulang keringnya saja. Kemudian tulang lengan tangan kiri
lengkap dengan jari-jarinya. Nah, itu di tanggal 14. Selanjutnya inilah kemudian yang melibatkan antara lain anjing kesayangan milik korban ini, si Mochi. Kemudian hari berikutnya kita melakukan pemeriksaan TKP lanjutan. Ini ditemukan juga antara lain ada pisau dan tulang iga. Kawan-kawan, ini secara umum lanjut. Nah, inilah TKP kira-kira kalau kita dari perempatan Sekolah Terang Bangsa, kemudian open air. Nah, di sini ada tower. Sebelum masuk ke TKP, di sini ada tower sini. Di sini nanti akan kami tunjukkan terpantau Iwan ada di lokasi pada tanggal 24. Nah, cuman kita belum bisa mendapatkan informasi setelah dari sini apakah langsung ke dalam atau memasuki kawasan perumahan yang ada di sini. Karena keterbatasan CCTV. Lanjut. Nah, inilah kira-kira situasi TKP. Lanjut. Ulang lagi. Nah, ini kita juga beruntung karena ini awalnya ini ladang padang ilalang yang oleh PT Family kemudian dibersihkan. Ini juga saya sampaikan kepada anggota, ini adalah petunjuk dari langit. Kalau ini tidak dibersihkan, tidak ketemu itu TKP-nya. Nah, makanya kemudian petunjuk-petunjuk lain itulah ada tugas kita para penyidik untuk mencari. Kira-kira begitu. Ini portal yang masuk ke dalam. Ini awalnya padang rumput, dan menurut keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar sini, di sini banyak binatang liar, antara lain biawak. Nah, jadi kemungkinan bagian-bagian tubuh yang terpisah itu kemungkinan apakah terbawa oleh binatang liar itu, oleh biawak, atau kemudian sengaja dilempar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak biar tidak terlalu banyak menumpuk, misalnya tulang-tulang yang ada di TKP kan bisa saja. Kawan juga sudah tahu semua. Kemudian ini titik 1, 2, 3, dan 4 ditemukannya bagian-bagian tubuh. Ini nih misalnya di poin 1 ditemukan tulang kering kaki. Kemudian di poin 2 ini ditemukan tulang lengan dan jam tangan di sini. Kemudian poin ketiga ditemukan tulang dan seterusnya ini nih. Dan hari ke tanggal 15 ditemukan tulang iga dan pisau kecil di sini. Malah lebih dekat dari TKP. Yang didapatkan dalam proses penanganan TKP awal, ada papan nama atas nama saudara Iwan Budi yang sudah kami share ke teman-teman. Kemudian ada pisau yang ada di TKP. Kemudian ada bekas bakaran HP. Kemudian ada rangka motor yang sudah disusun oleh tim di Polsek Semarang Barat ya. Ini. Kemudian ada nomor plat kendaraan yang diduga digunakan oleh saudara Iwan ketika menghilang. Kemudian ada kaos dalam sisa-sisa dan ada bagian dari pakaian yang digunakan tanpa laptop, ya. Dan lanjut. Kemudian proses pencarian barang bukti olah TKP berikutnya di tanggal 14 ditemukan jam tangan. Ini ada bagian yang terbakar. Kemudian ada tulang kering, diduga tulang kaki ini. Kemudian ini diduga tulang lengan. Ini juga diduga tulang lengan. Dan besoknya ditemukan lagi tulang iga dan pisau di dekat TKP. Lanjut. Jadi ini menghadap ke pantai, Kemudian korban itu kira-kira begini, kepalanya di sini,
kemudian bagian badannya mengarah ke sini. Ya, lanjut. Nah, ini kurang lebih sama dengan penjelasan yang tadi, kendaraan plus sisa-sisa jenazah yang ada di TKP. Ya, lanjut. Nah, ini kondisi kerangka tanpa kepala, tanpa kaki kanan, kemudian tanpa lengan kiri dan kanan. Ini juga ada dugaan, bisa saja misalnya lengan ke bawah itu dihilangkan, misalnya untuk menghilangkan jejak, sidik jari atau kepala, wajah dan seterusnya. Ya, untuk mempersulit proses pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh tim. Lanjut. Korban terpantau 0645. Sesaat setelah meninggalkan rumah untuk berangkat kerja seperti biasa. Nah, ini melintas di SPBU Sumur Boto. Kemudian berikutnya, korban terpantau di depan Hotel Norman jam 6.54. Ini. Kemudian korban 0655 itu terpantau di depan Apol. Ini nih. Naikkan, lihat. Naik. Turun. Naik dari 10. Ya. Ini depan pintu gerbang Apol, ini KFC. Oke, Kelurahan Gajah Mungkur. Selanjutnya jam 7:11 melintas di Jalan Madukoro. Di samping ya betul ini apa ini? PU itu jangan daftar ya. Kantor PU. Sebelahnya. Kemudian berikutnya, nah ini korban terpantau menuju ke arah TKP. Ini kan TKP di sini, sebelah kanan sini. Jam 7.24. Tanggal 24. Bukan, jam 7.24. Tanggal itu juga. Nah, setelah itu dari analisa CCTV kami, Iwan tidak pernah lagi keluar dari area ini sampai dengan ditemukannya menjadi jenazah. Jadi kemungkinan ini dugaannya Iwan kemudian diakhiri hidupnya di tidak lama setelah jam ini. Oke, nah, itu aja kawan-kawan yang bisa sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini mohon doanya karena ini buktinya kita sudah dapatkan, kita sudah pastikan itu adalah Iwan, kita sudah pastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban kejahatan. Tinggal tugas dari tim gabungan ini untuk mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Dapat dipastikan bahwa Iwan Budi meninggal dunia tanggal 24 setelah jam itu ya. Ya, kira-kira begitu. Berarti antara rentang hilangnya dan penemuannya itu berarti sudah 2 minggu ya? 2 minggu ya? Iya, 14 hari. Ya, 14 hari persidangan. 8 September yang lalu itu adalah saudara Iwan berdasarkan hasil DNA. Dan kesimpulan kedua bahwa jenazah itu sudah dalam keadaan meninggal lalu kemudian terbakar atau dibakar. Nah, jadi kami menyimpulkan ini adalah kejahatan, itu poinnya. Kemudian tim akan sedang berusaha secepatnya untuk menghadirkan tersangka di hadapan kawan-kawan. Dan terkait dengan jenazah, kita akan berkoordinasi, insya Allah besok akan kita serahkan kepada keluarga korban. Jadi kemarin kita masih berusaha semaksimal mungkin mendapatkan bagian-bagian tubuh yang belum ketemu.
Namun atas permintaan keluarga ini kita akan serahkan besok tanpa bagian yang belum ditemukan. Demikian Mas.